Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nu bin Isa ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majelis subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah, bab ma jaa'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang tarajjul. Tarajjul ini terkait dengan perawatan atau penataan model rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi adalah dari Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah an abihi, beliau meriwayatkan dari ayahnya, an Aisyah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kuntu urajjilu, saya pernah menyisir ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, kala itu saya sedang haid. Dari hadis ini ada faidah. Yang pertama adalah hadzal haditsu dalilun, hadis ini adalah dalil ala jawazi tarjilil mar'ah ra'sa zawjiha, ya, tentang bolehnya seorang istri menyisiri rambut suaminya walau kanat haidhan, meskipun ketika itu situasinya sedang haid. Dan ini juga menjadi dalil bahwa an-najismal haid, bahwa tidak seperti anggapan sebahagian orang, terutama dahulu orang-orang Arab, bahkan orang-orang Eropa dulu, itu kalau ada perempuan yang haid, bahkan istrinya atau bahkan ibunya sendiri, kalau masih tinggal satu rumah, itu harus dikeluarkan dari rumah. Jadi ada kemah-kemah yang disiapkan di luar rumah. Itu perempuan haid itu ditaruh dulu di situ. Nanti kalau sudah bersih dari haidnya baru diperbolehkan kembali masuk di dalam rumah. Bahwa tubuh atau badan perempuan yang haid itu laisa binajisin, ya, bukanlah najis. Jadi Sayyidah Aisyah itu menceritakan bahwa beliau pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau dalam keadaan haid, Sayyidah Aisyah itu. Kemudian hadis yang selanjutnya dari
Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembantu beliau. Beliau katakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukthirud dahna ra'sihi, sering meminyaki rambutnya, wa tasriha lihiyatihi, dan menyisir jenggotnya. Jadi intinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki arahan yang jelas bahwa di antara bentuk ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah memelihara atau menjaga penampilan fisik, penampilan zahiriyah, termasuk di antaranya menyisir rambut, meminyaki rambut, kemudian menyisir atau merapikan jenggot. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud beberapa hadis yang terkait dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang untuk katakanlah memperbaiki penampilannya supaya elok dipandang mata. Jadi disebutkan di situ hadis yang pertama, ada sahabat beliau namanya Jabir bin Abdullah. Ini yang menjadi saksi mata atau menjadi narator daripada hadis ini. Beliau katakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami. Para sahabat itu sedang berkumpul, kemudian baginda Nabi datang. Fara'a rajulan sya'idzan, maka beliau melihat ada seseorang di antara kami ini yang tampak lusuh, qad tafarraqa sya'ruhu, dengan rambut yang berantakan. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, ama yajidu hadza, ada apa dengan teman kalian ini? Ma yusakkinu bihi sya'rah, apakah dia tidak memiliki apa-apa untuk merapikan rambutnya? Maksudnya tidak ada sisirkah atau tidak ada minyakkah untuk merapikan rambutnya? Wa ra'a rajulan akhar, pernah juga beliau melihat ada orang yang lain lagi, wa alaihi thiyabun wasikhatun, ya, memakai pakaian yang sudah kotor sekali. Faqala, maka beliau bersabda, ya, ama kana hadza, ada apa dengan kawan kalian yang satu ini? Apakah dia tidak menemukan air? Ama kana hadza yajidu ma'an, apakah dia tidak menemukan air yaksilu bihi thawbah, untuk mencuci pakaiannya? Tentu terutama ketika kita hendak mendatangi majelis-majelis yang ramai orang berkumpul. Disebutkan juga pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang berpenampilan lusuh, berpenampilan kumal, yaitu pakaiannya kotor, rambutnya berantakan, tidak ditata, tidak dirapikan. Kemudian karena Rasulullah tidak mengenal orang ini, maka beliau bertanya. Jadi maksudnya itu sebenarnya Nabi hendak memberikan arahan, tapi karena Nabi tidak tahu bagaimana situasinya atau latar belakang orang ini, maka Rasulullah bertanya. Apa yang Rasulullah tanyakan? Apakah saudara ini punya harta? Indaka malun, apakah saudara ini punya harta?
Maka orang ini menjawab, oh banyak sekali, harta saya banyak wahai Rasulullah, unta saya sekian, kambing saya sekian. Oh, sebutkan semua aset-asetnya. Maka kemudian Nabi SAW ya, sambil memegang pundaknya, memegang pundak orang itu, maka Nabi bersabda, ya, memberikan arahan, innallaha, hartamu itu banyak, asetmu itu banyak, ketahuilah bahwa innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, suka, ayyara athara nikmatihi, melihat bekas-bekas nikmatnya ala abdihi, pada diri hambanya yang diberi nikmat. Nah, maksudnya ya kalau untamu banyak, kambingmu banyak, berarti kan kamu orang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang mendapatkan limpahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepadamu, mana bekas-bekas nikmat yang aku berikan kepadamu? Maksudnya kenapa kau tidak pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang enak dipandang mata? Kenapa engkau tidak merapikan rambutmu? Ya, padahal ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kira-kira seperti itu. Di dalam kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta itu kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Salah satu hadis yang dicantumkan di situ adalah pernah masuk seorang laki-laki, sahabat juga ini, seorang laki-laki dari pedalaman masuk masjid Rasulullah dengan rambut dan jenggot yang acak-acakan. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada orang ini agar keluar masjid untuk merapikan rambutnya, merapikan jenggotnya. Nah, lalu kemudian orang ini masuk dalam keadaan rambut dan jenggotnya ini sudah rapi. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah ini lebih baik? Maksudnya keadaan seperti ini lebih baik daripada salah seorang dari kalian datang dengan rambut dan jenggot yang acak-acakan seperti setan. Nah, itu disebutkan di dalam redaksinya kasyaiton, ya, seperti setan. Kemudian pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, tidak bisa masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin, orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarrah sifat kesombongan. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini senang dengan pakaian yang bagus, saya ini senang dengan sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Jadi sahabat ini khawatir, saya ini senang dengan pakaian-pakaian yang bagus, senang dengan sandal-sandal yang bagus, jangan-jangan ini dalam hati saya ini ada kesombongan. Karena khawatir begitu, maka sahabat ini bertanya. Alhamdulillah ada yang menanyakan sehingga kita juga ini bisa tahu. Jadi ya Rasulullah, saya ini suka pakaian yang bagus, suka sandal yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, innallaha jamilun, Allah itu zat yang maha indah, wa yuhibbul jamal, dan suka dengan keindahan. Maksudnya itu enggak sombong, itu bukan kesombongan. Kenapa?
kesombongan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal kibar, karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya, batrul haqq. Yang pertama indikatornya adalah menolak kebenaran, dan yang kedua indikator kesombongan itu adalah meremehkan orang lain. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kemudian kita bacakan lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berasal kembali dari Ummul Mukminin, Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammunah. Saya perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang memulai sesuatu dengan anggota bahagian yang kanan. Ya, dengan anggota bahagian yang kanan, anggota tubuh yang kanan. Saya perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tuhurihi, ketika bersuci, maka beliau memulai dengan yang kanan. Maknanya ketika beliau berwudu, maka beliau memulai dengan anggota-anggota wudu yang sebelah kanan. Begitu juga kalau beliau mandi junub atau mandi biasa, maka beliau suka memulai dengan bahagian tubuh yang kanan. Termasuk wa fi tarajjulihi, termasuk ketika baginda Nabi menyisir rambutnya. Apakah beliau menyisir sendiri atau minta disisirkan oleh istrinya? Nah, karena sering beliau itu minta disisirkan oleh istrinya. Nah, ini juga termasuk sunnah. Ya. Jadi ketika beliau menyisiri rambutnya itu, ya, idza rajjala sya'ra ra'sihi bada'a bisyikil aiman, maka beliau memulai dengan belahan yang sebelah kanan. Wa kadzalika yabda'u bisyikil aiman indama yudhinur ra's. Begitu juga ketika beliau meminyaki rambutnya, maka beliau memulai dengan belahan yang sebelah kanan. Wa finti alihi idzan ta'ala. Demikian juga ketika beliau memakai sandal, maka terlebih dahulu beliau dahulukan kaki yang kanan. Kalau di dalam Sahih Bukhari, jadi Aurada al-Imamul Bukhari, beliau penulis kitab ini juga memasukkan salah satu hadis yang dicantumkan oleh gurunya, yaitu Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa ada tambahan redaksi bahwa at-tayammun atau memulai dengan anggota badan yang kanan itu bukan sekedar ketika bersuci, ketika menyisir rambut atau ketika memakai alas kaki, tapi wa fi sya'nihi kullihi, di dalam semua aspek, ya, di dalam semua aspek aktivitas beliau. Disebutkan di dalam syarah ini bahwa yang dimaksud dengan semua aspek aktivitas beliau itu adalah fi kulli ma kana mim babit takrim. Jadi semua perbuatan aktivitas yang bersifat memuliakan, menghormati, atau menandakan bahwa sesuatu itu adalah hal yang baik. Kadukhulil masjid, contohnya seperti memasuki masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, wal akli, makan, wasyurbi, minum menggunakan tangan kanan, wal musafahah, begitu juga ketika berjabat tangan, wal akhdhi, ketika mengambil sesuatu. Jadi kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita ambil dengan tangan kanan. Wal i'ta'i, begitu juga dengan ketika memberikan sesuatu. Walubusis thawbi, ketika mengenakan pakaian.
Nah, pakai pakaian kita mulai dengan memasukkan tangan kanan dulu. Seumpama celana kita mulai dengan memasukkan kaki kanan dulu. Nah, ini namanya babut takrim. Ya. Wa fi dzalika, adapun hal yang sebaliknya, nah ini kalau di dalam fikih disebut bimbabil ihanah. Nah, jadi aktivitas yang sifatnya rendah atau tidak mulia. Ya. Maka yang didahulukan itu adalah anggota badan yang sebelah kiri. Contohnya kadukhulil khala, berbanding terbalik dengan masuk masjid adalah masuk ke dalam khala, masuk ke dalam WC. Kemudian wal khuruji minal masjidi, keluar dari masjid. Wal imtikhat, membuang ingus umpama, atau membuang kotoran, menenteng sampah dan lain-lain sebagainya, termasuk menenteng sandal. Itu semua menggunakan tangan yang kiri dan seterusnya. Kemudian terakhir hadis yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmizi ini dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami anit tarajjulih, menyisiri rambut illa gibban, kecuali seperlunya saja. Ya, kecuali seperlunya saja. Jadi meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan bahwa beliau menyisiri rambutnya, kemudian ketika rambut beliau itu agak panjang, kalau beliau sisir beliau membelahnya menjadi dua. Nah, ada belahan kanan, ada belahan kiri dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ya, ada juga riwayat dari beliau bahwa beliau melarang kami menyisiri rambut kecuali seperlunya saja. Nah, jadi di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan gibban. Gibban itu aihinan ba'dahinin, jangan terlalu sering, jangan sedikit-sedikit rambut disisir lagi, sedikit-sedikit rambut disisir lagi, sehingga kemudian fala yajuzu lil insani ay yaj'alat tarajjul syughlahu syagil. Maka tidaklah baik, tidaklah elok kalau ada orang ini yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menata merawat rambut, apatah lagi sampai menghabiskan biaya yang sangat banyak hanya untuk perawatan rambut. Jadi wa innama yakunu wasatan, jadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah proporsional, yang sedang-sedang saja. Fala yumhilhu, beliau tidak mengabaikan secara keseluruhan, wala yaj'alhu aidan didahu, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, jadi intinya itu adalah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rambut, jenggot dan lain sebagainya. Ini kita tampakkan rasa syukur kita, ya tentu dengan menata, merapikan, membersihkan, terutama ketika kita hendak menghadiri majelis-majelis ramai dihadiri oleh orang, supaya apa? Supaya kesannya ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus idkhalus surur. Jadi menyenangkan hati orang lain, termasuk anak istri kita di rumah. Ini juga kalau kita penampilannya bersih, rapi, harum, ini karena secara fitrah manusia itu apapun siapapun dia, itu secara fitrah senang dengan hal-hal yang harum, hal-hal yang enak dipandang mata, hal-hal yang bersih. Itulah sedikit kita kaji tentang tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kebersihan, kerapian secara umum
wabil khusus tentang merapikan rambut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan-keterangan yang sampai kepada kita tentang uban atau rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.